Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bila ada seorang muslim Ustaz, dia ini ahli agama, tetapi menghalalkan riba Ustaz. Jadi contoh dia tahu ilmunya, tetapi meminjamkan uang kepada saudaranya itu harus ada batinya gitu Ustaz. Contoh minjam 500, harus dikembalikan 550.000. Baik. Dan orang seperti itu dihukumin apa Ustaz? Entah kafir atau gimana gitu. Soalnya dia tahu ilmu yang pertama tetapi malah melakukannya Ustaz. Sekian ya Al-Faqih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tahu ilmunya bahwa riba itu haram, tapi tetap dilaksanakan. Apakah dia kafir atau apa? Maka jawabannya, kaidah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, murtakibul kabirah itu tidak kafir. Kita harus tahu dulu hukum riba itu apa. Hukum riba itu adalah haram. Berarti dosa. Dosa itu ada dua macam, dosa besar dan dosa kecil. Riba termasuk yang mana? Termasuk dosa besar, khususnya ribal fadl yang ada lebih yang seperti dicontohkan tadi itu adalah dosa besar. Dosa besar itu jika dilakukan oleh seorang muslim, riba, berzina, mencuri dan seterusnya, membunuh orang, ya. Ini dosa-dosa besar. Apakah, pertanyaannya, apakah orang yang melakukan dosa tersebut menjadi kafir atau tidak? Jawabannya tidak menjadi kafir. Dia tetap beriman, dia tetap muslim. Tapi dia melakukan dosa besar Ustadz. Nah, pelaku dosa besar itu disebut fasik. Fasik itu adalah seorang muslim yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil yang berulang-ulang, terus menerus. Ada orang senangnya melihat video-video yang haram. Ini kan dosa kecil. Tapi hobinya begitu, fasik. Sama itu. Ada orang kalau ketemu temennya mukul, nyubit. Ini kan dosa kecil. Masya Allah. Tapi kalau keseringan jadi besar. Awas ya, jadi dosa kecil yang terus-menerus dilakukan berulang-ulang itu bisa mengakibatkan kefasikan. Nah, orang tadi itu masuk dalam kategori fasik. Cuman perhatikan satu hal. Beda antara menghalalkan riba dengan melakukan riba. Menghalalkan yang sudah jelas-jelas diyakini riba itu keluar dari Islam. Sudah jelas riba, dia ngomong riba adalah halal, keluar dari Islam. Karena dia menghalalkan sesuatu yang haram, dia meyakini kehalalan sesuatu yang haram yang jelas-jelas disepakati keharamannya dalam Islam. Orang awam pun tahu riba itu haram, selesai. Tapi yang melakukan riba, dia dalam hatinya meyakini riba adalah haram, tidak menghalalkan meyakini kehalalan riba, maka dia fasik saja, berdosa saja. Makanya sejelek-jeleknya kita dalam hal kepleset dalam kemaksiatan, jangan pernah menghalalkan kemaksiatan. Maksudnya gimana? Ya kalau salah akui salah. Riba itu dosa. Kalau kita lakukan berarti kita salah. Akui salah, jangan ngomong halal kok. Waduh, mengerikan ini. Tapi ada, ini yang pertama, beda antara yang meyakini kehalalan riba dan yang melakukan riba tapi meyakini keharaman riba. Yang meyakini kehalalan riba keluar dari Islam, tapi yang meyakini riba itu haram, walaupun dia melakukannya, dia tidak keluar dari Islam. Kemudian yang kedua, ini tolong diperhatikan juga yang kedua ini. Beda dengan menghukumi dengan melakukan beda antara melakukan riba
atau memperbolehkan riba beda dengan menganggap sesuatu bukan riba sehingga boleh. Contoh. Ada orang melakukan transaksi. Kemudian ada ulama yang A mengatakan transaksi ini riba, maka haram. Ulama B mengatakan transaksi ini tidak termasuk riba, maka tidak haram. Ini tidak termasuk menghalalkan riba. Kenapa? Karena ulama yang B tidak memandang transaksi itu adalah riba. Beda lagi tuh. Tinggal dia benar enggak, jujur enggak. Nanti ada pertahuannya mah di hadapan Allah gitu saja. Ini beda. Kayak begini nih contohnya. Orang tahu ini jam, kemudian dia mengatakan ini bukan jam, namanya mengingkari. Ada orang mengatakan ini bukan jam, sehingga boleh untuk dijual. Beda antara yang pertama dengan yang kedua. Nah, yang pertama tadi sama, sudah tahu ini riba, tapi dihalalkan juga, itu keluar dari Islam. Kalau yang kedua, dia ngomong ini halal bukan riba. Kenapa? Karena bukan transaksi riba, jadi dia tidak menganggap ini riba. Beda lagi. Maka hati-hati dengan para ulama. Kalau kita menemukan perbedaan pendapat di antara mereka, jangan langsung main vonis ini ulama menghalalkan riba. Tanya dulu ulama tersebut memandang riba atau tidak transaksi tersebut. Kalau ternyata tidak, berarti tidak menghalalkan riba. Dia menghalalkan sesuatu yang bukan riba dalam pandangannya. Nggak apa-apa sulit sedikit, tapi kita harus paham. Intinya mohon hati-hati dalam menghukumi. Jangan gampang-gampang menghukumi ini kafir, kemudian ini keluar dari Islam, ini munafik dan seterusnya. Jangan gampang. Semoga kita semuanya terhindar dari riba. Ingat Bapak Ibu, riba itu dosanya naudzubillah. Sekali melakukan riba, yang bank emok, yang jol itu ujung-ujungnya, yang letter itu hati-hati. Sekali melakukan riba, dosanya lebih besar daripada 36 kali berzina. Sekali melakukan riba, dosanya lebih besar daripada berzina dengan orang tua sendiri. Sekali melakukan riba, Allah sudah mengumandangkan perang, akan Allah hancurkan hartanya. Walaupun menghancurkan hartanya itu bisa jadi dihilangkan, bisa jadi keberkahannya nol sama sekali. Banyak harta tapi pusing. Kami sering mengatakan bahwa punya harta segudang tapi membawa masalah 2 gudang. Buat apa? Buat apa banyak harta segudang, masalahnya 2 gudang, pusing terus. Makan gak enak rasanya, tidur gak enak, rumah tangga juga ribut terus dengan pasangannya. Buat apa? Ustadz, saya pengen melakukan riba. Udah, moga dimaafkan Ustadz. Supaya apa? Hidupnya berkecukupan. Setelah itu kita bisa sedekah, infak dan seterusnya. Akhirnya bahagia. Sedekah itu sunnah, menghindari riba wajib. Kenapa yang sunnah diutamakan daripada yang wajib? Hawa nafsu. Selesai sudah. Kenapa enggak? Makanya udahlah sudah. Riba itu lihat, kelihatannya sepele tapi efeknya mengerikan. Di antaranya riba itu dosanya, hukumannya didulukan di dunia sebelum di akhirat. Jadi setiap pelaku riba di dunia ini ada hukumannya, jangan salah. Bahkan ini hasil pengamatan kami. Pelaku riba itu antara 2. Satu, memang Allah hanguskan, artinya Allah ambil hartanya, rusak hartanya. Yang haram karena riba hilang, yang halalnya juga hasil yang halal ikut hilang karena campur. Yang kedua, ada hartanya tapi fungsinya nggak ada karena riba sama dengan anti barokah. Pengen berkah, jangan ngambil riba. Ngambil riba berarti harus siap tidak punya berkah dalam hidupnya. Mau yang mana? Buat apa kalau kita punya harta hanya untuk membuat susah kita di dunia sebelum di akhirat? Di dunia buat pusing, di akhirat lebih pusing lagi. Itu riba. Riba itu sudah sumber penderitaan sudah. Coba orang tua kita zaman dulu, sebelum merajalela yang namanya riba, datang ke pasar-pasar, ke lapak-lapak, ke masyarakat disamperin satu-satu, dikelilingi setiap hari. Zaman dulu sebelum ada itu, tenang hidup mereka.
anaknya banyak-banyak. Mana ada di sini orang tua yang kakeknya dulu sedikit, anaknya enggak ada kayaknya. Zaman dulu anak 10, 11, 12, semuanya makan, semuanya gede. Bahkan yang luar biasa, orang tua kita, kakek moyang kita zaman dulu, belum lama ya zaman dulu, itu meninggal masih ngasih warisan ke anaknya. Sekarang banyak yang meninggal ngasih hutang ke anaknya. Karena apa? Riba tadi itu. Meninggal itu bukan bahagia ahli warisnya, malah pada murung. Kenapa? Utang abah saya banyak. Belum kredit A, belum kredit B, belum yang C. Ya Masya Allah. Maka jangan, dan sumbernya ingat, biasanya yang melakukan riba itu karena silau dengan dunia. Yang masih biasa silau dengan HP yang bagus, mampunya beli HP yang biasa, tapi karena gengsi belinya yang bagus. Akhirnya apa? Ngutang. Ngutangnya nggak masalah, yang penting caranya benar. Ini kan kebanyakan caranya tidak benar. Apa yang terjadi? Pusing dia. Motor mampunya yang second, belinya yang bagus. Sisanya ngutang dengan cara tidak benar, dengan cara riba tadi itu. Akhirnya HP-nya tidak berkah tuh panas, bawa maksiat terus. Wajar kalau HP-nya dipakai nonton yang tidak-tidak, naudzubillah. Wajar kalau HP-nya dipakai gibah, gunjing di grup-grupnya, naudzubillah. Ya wajar dong, caranya nggak benar kok. Motornya juga gitu. Ini motor kenapa sih? Baru sebulan keluar dari dealer, bannya rusak. Ini sasisnya patah dan seterusnya. Ini ada aja masalahnya. Koreksi. Jangan-jangan caranya tidak benar. Jangan pernah entengkan riba apa. Sudahlah. Selama kita masih bisa hidup, makan suap dua suap, hindari itu yang namanya. Memang yang haram bisa berubah, hukumnya dimaafkan kalau darurat. Darurat seperti apa? Kalau kita nggak makan, mati. Kalau nggak riba, maka nggak makan. Tapi kan nggak ada yang begitu. Ada nggak orang melakukan riba untuk makan? Kayaknya nggak ada zaman sekarang. Yang ada itu untuk gaya hidup. HP baru, baju baru, motor baru, mobil baru, rumah baru. Semuanya serba baru. Yang mewah-mewah, di belakangnya hutang segunung dengan cara yang tidak benar, ribawi. Na'udzubillahi min dzalik.